Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tiang Desa Koper. Di video kali ini mau membahas tentang biasa teman-teman yang banyak yang teman-teman tanyakan di sini ya. Nah, sambil makan karena kalau kita pas waktu nggak makan nggak boleh lepas masker. Jadi ini pas waktu makan jadi sambil ngevlog. Buat mbak-mbaknya yang selalu tanya, apa Singapura sudah buka kemarin sudah. Terus banyak mbak-mbaknya yang yang tanya ya, ini Singapura itu gimana. Saya sudah di video sebelumnya banyak saya cerita bahwa Singapura itu keras banget teman-teman. Jadi kalau untuk mbak-mbaknya yang nggak yakin, yang nggak siap, sebaiknya nggak usah datang ke Singapura ya, nanti daripada nanti di PT nebus atau sudah sampai di sini 1 bulan 2 bulan nggak betah, minta tebusan dari keluarga di rumah, kasihan. Jadi mbak-mbaknya yang bener-bener nggak yakin jangan masuk Singapura, karena memang bener-bener yang saya bilang Singapura itu keras. Apalagi ini kan masih ibaratnya masih ada virus ya. Bos-bos di sini banyak yang masih kerja di rumah, yang ketunggon bos, ibaratnya yang sing biasa nih kerja di rumah dewi, saiki kan berhubung ini virus, jadi akeh sing bos-bos sing kerja di rumah, sing ketunggon apa mana sing bocah anyar-anyar ya. Banyak banget mbak-mbak yang baru datang ke sini, yang masih di PT ataupun sudah sampai di sini itu selalu komunikasi dengan saya. Tapi setelah di karantina, keluar dari karantina itu sudah nggak ada kabar. Banyak mbak-mbaknya ada 3 atau 4 ya yang berangkat dari PT. Kemarin masih hubungi saya, waktu di karantina juga masih sempat infokan dengan saya. Tapi setelah keluar dari karantina sudah diambil sama majikan, sekarang sudah lost kontak, sudah hampir 1 bulan ini saya nggak ada kabar dari mbak-mbaknya ya, atau mungkin mbak-mbaknya teleponnya disita sama majikan, atau memang belum punya pulsa atau gimana, saya belum punya kabar untuk mbak-mbaknya yang baru datang ke sini. Jadi kemarin kenapa saya bilang kalau sekarang jangan masuk dulu ya, seperti ini teman-teman. Banyak bos itu yang di rumah, apalagi yang sebelum ada virus ini sudah ibaratnya bos sudah cerewet ya, apalagi nanti yang ibaratnya sing ketunggon bos, sing tiap hari melihat bos itu bosan banget lah kerja ditungguin bos gitu. Tapi untuk mbak-mbaknya yang baru kemungkinan besar juga mungkin ditunggu bos lah, ibaratnya kalau untuk 1 bulan atau 1 minggu 2 minggu, nanti kalau sudah biasanya tinggal. Saya pun dulu juga bos libur 1 minggu di rumah, maksudnya ngajarin kerja ini itu nanti kalau sudah ditinggal kerja juga, ngantor juga gitu. Jadi kenapa saya bilang Singapura keras, karena banyak banget yang mental 1 bulan 2 bulan di sini 3 bulan pada nggak betah, yang pindah majikan lah, yang pulang habis potongan pulang banyak banget. Saya pikir hanya membantu agent di Indonesia untuk lebih kaya lagi ya, karena potongan kita besar, di sini kita belum dapat apa-apa, sudah pulang karena memang bener-bener nggak tahan di sini, pulang ya nggak apa-apa sih, ibaratnya kalau sudah habis potongan itu sudah nggak nanggung keluarga di rumah ya. Yang saya sayangkan di sini banyak yang masih potongan belum habis tapi minta tebusan dari rumah, itu kasihan banget keluarganya, uang nggak sedikit, puluhan juta gitu, kasihan banget. Jadi sebelum ke sini itu dipikir-pikir dulu buat mbak-mbaknya ya, jangan sampai nanti di rumah itu gimana, atau anaknya nggak ada yang jaga, ada alasan orang tuanya nggak ada yang jaga, alasan lagi ada suaminya yang mau kerja di rumah nggak ada orang. Dipikirkan masa-masa dari sekarang sebelum Anda masuk ke PT ya buat mbak-mbaknya, nanti jangan sampai kejadian banyak banget di sini yang habis potongan itu harus pulang karena ini itu kasihan banget, sudah mau menerima gaji full, majikannya kadang juga bukan dari kesalahan majikan juga, kadang majikan bagus kita boleh pegang HP, kita kerja juga oke, kadang anaknya juga yang mau minta pulang. Jadi pikirkan dulu, kalau nggak yakin ibaratnya jangan masuk ke sini, biayanya juga mahal gitu. Ada yang tanya pergi ke Singapura sama ke Taiwan mbak, enak di Taiwan atau di Singapura? Kalau saya jawab, saya belum pernah ke Taiwan, memang saya belum pernah ke Taiwan. Kalau mbak teman saya ini ada pernah pergi ke Taiwan, nyatanya juga datang ke sini.
memang sini keras, tapi kalau ibaratnya apa ya, dulu di Taiwan ibaratnya kontrak 3 tahun, kalau di sini kan 2 tahun juga dekat gitu ya. Nanti buat boleh tanya-tanya sama mbaknya yang pernah di Taiwan 7 tahun, dia datang ke sini. Terus untuk yang datang ke sini pergi ke Taiwan juga banyak. Jadi nggak bisa menentukan enak Taiwan atau enak di Singapura atau enak Hong Kong. Karena keyakinan kita sendirilah kita mau pergi kemana. Ibaratnya nanti kalau ada yang bilang enak Singapura, Singapura nyatanya banyak juga teman-teman yang kita yang nggak bernasib bagus. Enak Taiwan, Taiwan juga banyak yang gagal. Ibaratnya nggak berhasil juga banyak. Kita tergantung diri kita sendirilah. Kita mau pergi ke Singapura atau ke Taiwan atau ke Hong Kong itu niat kita. Jadi kalau mbak-mbaknya yang tanya, benar nggak sih Bun, Singapura itu benar-benar keras seperti cerita Bunda di YouTube? Emang kebanyakan 70% ya. 75% itu Singapura itu ya pelit, orangnya cerewet, ya. Terus kerjaan non-stop ya teman-teman, dari pagi sampai malam. Saya punya di sini lama, kerja juga pagi sampai malam. Tapi dibuat enjoy, sudah betah, ibaratnya majikan bagus. Oke. Memang kalau memang 1 bulan 2 bulan kita belum habis potongan, itu memang majikan itu benar-benar muji kita lah ibaratnya gitu. Jadi anggap aja angin lalu. Kalau kenapa harus saya bilang kuat-kuat mental? Kadang yang anak-anak yang baru apalagi yang hidup di rumah sudah biasa enak, nggak kerja, belum pernah kerja dimanapun, itu kadang di sini terkejut melihat kerjaan di Singapura itu seperti apa. Terus kadang dibentak sama majikan, sudah nggak tahan, ini itu banyak banget alasan di sini, banyak banget yang ibaratnya yang hanya gagal hanya karena kadang majikan cerewet. Sebenarnya majikan cerewet itu semua di sini itu rata-rata 70% itu memang cerewet. Sebenarnya kita sudah bisa bawa HP, itu sudah alhamdulillah bisa mengabarin keluarga meskipun malam saja. Kita dikasih makan, itu sudah alhamdulillah. Masalah kerjaan itu semua teman-teman, asalkan kita itu kerja dari jam 5:30 pagi sampai 9:30 malam itu sudah biasa, atau kurang lebih pukul 10 itu sudah biasa. Di sini itu biasa. Jangan nanti dipikir kamu terlalu menderita di sini karena kerja dari pukul 5 sampai pukul 10 atau 11. Itu enggak, rata-rata di sini itu sama seperti itu. Jadi buat mbak-mbaknya yang tanya, gimana Bun kerja di Singapura? Ya itu tadi saya bilang non-stop, siapkan mental. Untuk masalah Untuk masalah yang lain-lain nanti kalau di sini udah di sini majikan udah kasih tahu sendiri apa kerjaan kita apa. Terus pokoknya kalau sudah sampai di sini diajarin lah tentang bahasa. Gimana ya Bun, saya bahasanya kurang lancar kalau di sini. Nanti kalau sudah di sini insya Allah sambil setiap hari ngomong sama majikan, insya Allah bisa sendirilah. Karena saya dulu pun juga nggak pinter bahasa gitu. Jadi sedikit akhirnya juga bisa kan. Yang penting di PT nanti belajar yang penting-penting, maksudnya yang masalah dapur, masalah motong, masalah ini ayam, sayur apa semua nanti paham. Insya Allah nanti kalau di sini juga bisa lah. Untuk masalah kerjaan saya rasa nanti majikan ngajarin lah, semua ngajarin. Untuk yang baru pasti diajarin. Yang penting kita pinter-pinter kita lah cari hati majikan ya, ambil hati majikan. Jangan kita masih baru nanti disuruh ini disuruh itu kitanya nggak mau atau gimana, jangan begitu. Mbaknya ini dulu teman saya ini dulu di Taiwan 7 tahun, sekarang di sini. Ini mbaknya ini 7 tahun di Taiwan, sekarang dia juga betah di sini. Di sini hampir 3 tahun. Alhamdulillah di sini juga betah. Jadi kurasa Taiwan sama Singapura gimana Mbak? Ini namanya Mbak Wati. Ini teman saya lah, rumahnya juga dekat dengan saya. Ini dulu pengalaman 7 tahun di Taiwan, akhirnya juga ke sini. Sama aja lah, di mana-mana kerja itu sama. Mbaknya ngomong sama, katanya di Taiwan sama di sini ibaratnya sama. Untuk pengalaman mbaknya di Taiwan yang mau ke sini jangan takut, sudah pengalaman, pasti sudah pengalaman. Untuk mbaknya yang di sini juga kalau mau ke Taiwan seperti yang mbaknya bilang juga, katanya juga samalah di Taiwan juga ini kerjaan sama.
Jadi untuk saran saya yang share buat mbak-mbaknya yang di rumah yang mau kesini, yang penting kita itu yakin, kita semangat, kita percaya gitu. Jangan takut lah, pokoknya jangan takut kalau kita mau pergi ke sini itu jangan takut, harus kuat-kuat mental, jangan nanti dibentak kamu diam, dibentak kamu nangis, jangan. Pokoknya kamu kalau datang ke sini itu harus siap-siap mental, ibaratnya siapkan diri dari rumah gitu. Kalau nanti jangan-jangan kalau di sini itu kita itu ya jangan sampai lah, maksudnya kita jaga-jaga lah kalau masih kan sampai ringan tangan ibaratnya kalau nanti mukul atau kalian-kalian buat mbak-mbaknya yang di rumah itu antisipasi ya dari rumah, jangan kejadian sampai disiksa sampai lama gitu, kita nggak punya pikiran untuk kabur atau apa gimana gitu ya. Jadi motivasi saya untuk mbak-mbaknya mau berangkat ke sini, kalau nggak bisa hubungi keluarga nggak boleh bawa telepon. Kalau Anda ibaratnya di sini disiksa atau di sini itu majikan memang benar-benar keterlaluan menyuruh kalian bisa lapor. Nanti buat mbak-mbaknya yang mau tanya-tanya boleh komentar. Nanti ada saya bagi. Kemarin mbak-mbaknya juga ada yang di sini itu di agent lama nggak ngasih kabar juga ada. Nanti komentar di bawah atau inbox saya, nama Facebook saya Bundani Bintang. Saya kasih nomor penting yang ada di sini, yang di rumah nanti ingat-ingat, maksudnya sebelum datang ke sini mbak-mbaknya itu harus ingat nomor ini, nomor penting ini untuk nanti jaga-jaga kalau di sini itu nggak punya telepon, nggak punya apa, yang Anda hubungi itu orang bantuan di sini ya. Buat mbak-mbaknya saya mohon pokoknya jangan takut kalau nggak salah. Jangan takut, jangan diam. Ibaratnya di sini itu saling tolong menolong. Kalau ada mbak-mbaknya yang minta tolong, minta bantuan, nanti jangan malu untuk meminta tolong teman di sini. Biasanya orang Indonesia selalu bisa dimintai tolong lah pokoknya. Nanti kalau sudah kalau sudah sampai di sini bisa komunikasi dengan saya lah. Maksudnya nanti saya bagi nomor penting-penting yang kalau mbaknya perlu ya, nomor penting yang harus Anda ingat di sini. Ini buat jaga-jaga kalau mbaknya nggak boleh bawa telepon atau nanti gimana gitu. Mungkin ini video saya, lain kali disambung lagi. Buat yang support, buat yang selalu nonton, buat yang ngasih semangat, thank you banget, thank you so much, bye-bye.